Fabrizio Romano mengungkapkan betapa dekatnya MU menjual Alejandro Garnacho setelah tawaran dikonfirmasi dan perubahan haluan Chelsea. Alasan Manchester United mempertahankan Alejandro Garnacho telah terungkap dengan pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan betapa dekatnya penjualan itu terjadi dan perubahan rencana Chelsea di sepertiga akhir. MU terbuka untuk menjual Garnacho di jendela transfer musim dingin, meskipun mereka sama sekali tidak menyingkirkan pemain berusia 20 tahun itu. Motivasi United untuk membuka pintu penjualan murni finansial. Sebagai pemain lokal dan bernilai 60 juta pound, hasil dari penjualan akan dicatat sebagai laba bersih di pembukuan dan sangat memperluas peluang mereka. Musim dingin Liga Primer telah berakhir pada Senin malam tanpa Garnacho terbang. Napoli dan Chelsea adalah menjual Vichak Kvaratskhelia ke PSG. Namun, Napoli akhirnya sementara itu, Chelsea mengubah rencana mereka di menit-menit terakhir Garnacho, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan skuad saat ini, membiarkan Joao Felix pergi ke AC Milan, mempertahankan Christopher Nkunku di klub, dan berinvestasi di lini depan pada musim panas. Penjualan Garnacho akan sangat menguntungkan bagi United mengingat statusnya sebagai pemain lokal. Namun, karena klub hanya menambahkan Patrick Dorgu ke opsi tim utama Ruben Amorim, kebutuhan dan motivasi untuk menjual Garnacho dengan cepat menghilang. Dan menurut Amorim sendiri, mempertahankan Garnacho di Old Trafford adalah hasil yang diinginkan manajer. Manchester United resmi melepas Tyrell Malacia ke PSV Eindhoven dengan status pinjaman. Kesepakatan itu diumumkan klub secara resmi, juga membuat PSV bisa memermanenkan sang pemain dan wajib memberikan 30% hasil penjualan di masa depan untuk Setan Merah. Tyrell Malacia bergabung dengan Manchester United dari Feyenoord pada musim panas 2022. Ketika itu, Malacia datang dengan mahar 15 juta euro. Namun, karir pemain 25 tahun itu tidak berkembang. Cedera yang terus menerpa membuat Malacia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Bahkan, sejauh ini Malacia baru 47 kali membela Man United dengan tidak pernah membukukan gol atau assist. Oleh karena itu, merupakan hal yang lumrah manajemen Manchester United berniat melepas Malacia. Apalagi, pemain asal Belanda itu tidak masuk dalam proyek Ruben Amorim. Akhirnya, Malacia benar-benar angkat kaki dari Old Trafford pada jendela transfer kali ini. Malacia menuju PSV Eindhoven dengan status pinjaman. Menurut laporan Fabrizio Romano, PSV menanggung semua gaji Malacia hingga akhir musim ini. PSV juga bisa memermanenkan sang pemain dengan mahar 10 juta euro. Jika kesepakatan itu yang dipilih, Manchester United bisa mendapatkan uang lebih banyak. Sebab, The Red Devils mengantongi klausul penjualan 30%. Itu artinya, 30% dari harga jual Malacia di masa depan akan menuju The Red Devils. Sementara itu, pindah ke PSV membuat Malacia kembali bergairah. Malacia kembali bermain di Belanda setelah sebelumnya membela Feyenoord. Dia senang berada di PSV dan bisa bermain sepak bola lagi, ujar Malacia yang siap tampil apik dan mudah-mudahan memenangi beberapa trofi bersama PSV. Manchester United tidak banyak bicara pada hari terakhir bursa transfer, tetapi laporan di Italia menunjukkan bahwa satu upaya transfer yang terlambat namun gagal. Bursa transfer Januari kini telah berakhir dengan Manchester United menutup bursa transfer dengan tenang. United tidak mendatangkan pemain baru pada hari terakhir bursa, membuat para penggemar agak frustrasi. United mengakhiri bursa transfer dengan 3 pemain yang direkrut, 2 diantaranya langsung bergabung.
Aiden Heaven dan Patrick Dorgu telah bergabung dengan United sementara Diego Leon akan tiba dari Cerro Porteño musim panas ini. Surat kabar Italia Tuttosport kini mengklaim bahwa United benar-benar melakukan langkah terakhir untuk merekrut gelandang Juventus Douglas Luiz. Niat United gagal karena Juventus mengizinkan gelandang lainnya, Nicolo Fagioli, untuk bergabung dengan Fiorentina. Padahal, Luiz akan tertarik bergabung dengan United jika ia meninggalkan Juventus. Juventus tidak ingin kehilangan Luiz dan Fagioli sekaligus dan telah memutuskan untuk mempertahankan pemain Brasil itu meskipun ia tidak cukup memenuhi reputasinya sejak pindah ke Turin. United tampaknya kehilangan Luiz kali ini tetapi seharusnya masih tertarik padanya untuk musim panas. Sistem 3-4-2-1 Ruben Amorim membuat para gelandang United harus memberikan banyak hal. Kuat dalam bertahan tetapi mampu berkontribusi dalam penyerangan. Ada banyak penekanan pada dua lini tengah United. Luiz bisa menjadi pemain yang sempurna untuk peran itu, karena tidak hanya menunjukkan kualitas bertahannya tetapi juga mencetak gol dalam penyerangan. Christian Eriksen dan Casemiro pasti akan hengkang dari United musim panas ini, dan Luiz seharusnya berada di urutan teratas daftar pemain tengah potensial jika Juve tergoda untuk menjualnya. Di masa lalu selama rezim Glazer, Manchester United dikenal sebagai klub yang mudah dibujuk selama negosiasi transfer dengan klub lain yang terbiasa bertindak sesuka hati. United biasanya mengenakan biaya berlebihan untuk pemain incaran, sementara mereka hampir tidak pernah berhasil menjual pemain dengan keuntungan yang layak. Namun semua ini telah berubah sejak hadirnya Ineos. Seperti yang terlihat dari kesepakatan untuk Patrick Dorgu musim dingin ini, dan kesepakatan musim panas untuk Leny Yoro dan Noussair Mazraoui, MU mengeluarkan biaya yang lebih rendah dari yang dilaporkan. Mereka juga menyetujui persyaratan pribadi dengan para pemain, sambil membayar mereka dengan upah yang lebih rendah dari yang disepakati sebelumnya. Dan seperti yang ditunjukkan oleh The Daily Mail, Ineos melakukan tawar-menawar yang ketat ketika harus melepas Tyrell Malacia. Bek asal Belanda itu melihat pinjamannya ke Benfica gagal pada menit terakhir, dan pihak Portugal itu mencoba menawar rendah United agar menerima tawaran yang buruk. Namun setan merah tetap teguh, melakukan tawar-menawar yang ketat, dan akhirnya berhasil dengan bek kiri tersebut, menyelesaikan kepindahannya ke PSV Eindhoven hingga akhir musim. United berharap gagalnya meminjamkan Tyrell Malacia ke Benfica akan mengirimkan pesan kepada klub-klub lain yang ingin merekrut pemain mereka, jangan macam-macam dengan MU. Selain Malacia, bahkan kesepakatan pinjaman Antony membuat Real Betis terpaksa setuju untuk menanggung minimal 84% gaji Antony. Sementara Aston Villa akan menanggung 75% gaji Marcus Rashford yang berpotensi naik hingga 90%. Meskipun negosiasi membaik, Ineos dinilai gagal mendatangkan penyerang Ruben Amorim di bursa transfer ini, sehingga membuat keadaan menjadi sangat sulit bagi pelatih kepala.